Ya pemirsa, masuki hari ke-9 ambruknya Ponpes Al-Khozini di Buduran Sidoarjo, Jawa Timur menjadi titik akhir pencarian korban. Tim SAR gabungan Selasa pagi selesai meratakan seluruh puing bekas reruntuhan musola yang menelan puluhan jiwa. Ya, seperti inilah kondisi pondok pesantren Al-Khozini di Buduran Sidoarjo, Jawa Timur pada Selasa pagi. Puing reruntuhan bekas ambruknya bangunan musola saat ini sudah rata dengan tanah. Meski begitu, alat berat juga sudah mulai ditarik dari TKP. Tim SAR gabungan dari Basarnas, BNPB, TNI, Polri sudah tidak tampak lagi melakukan upaya pencarian dan evakuasi korban karena tidak ada tanda-tanda masih adanya korban yang tertimbun atau tertimpa sisa bangunan. Menurut rencana, upaya pencarian dan evakuasi korban dihentikan. Tim gabungan evakuasi korban ambruknya Ponpes Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur pagi tadi menjelaskan perkembangan penanganan korban. Ya, hingga hari ini terdata sebanyak 171 korban yang sudah dievakuasi dari reruntuhan dengan rincian 104 orang selamat, 67 korban meninggal dunia, dan 8 body part. Operasi SAR pun hari ini resmi ditutup. Kita telah temukan seluruh jenazah yang hilang. Walaupun ini baru bersifat perkiraan. Diperkirakan kemarin ada 63 jenazah yang tertimbun dalam reruntuhan bangunan Ponpes. Dan sekarang di area tersebut sudah rata dengan tanah dan sangat kecil kemungkinan masih ada jenazah di situ. Yang diketemukan adalah 61 jenazah dalam bentuk yang utuh, kemudian ada 7 body part. Dari perkiraan kita 63, dimungkinkan, sekali lagi dimungkinkan, nanti kepastiannya kita akan menunggu dari DVI yang 7 body part itu merupakan milik siapa, atau mungkin berdiri sendiri, atau mungkin lebih dari 63. Ini semuanya baru perkiraan. Ya pemirsa, kita pantau bagaimana kondisi terkini di Ponpes Al-Khozini Sidoarjo. Sudah ada rekan Faisal Rinaldi di sana. Faisal, bagaimana situasi di sana setelah tim SAR menyatakan hari ini resmi ditutup proses pencarian? Silakan informasinya. Faisal. Yuk. Iya Fatima, untuk situasi terkini di lokasi kejadian atau di TKP Pondok Pesantren Al-Khozini, Anda bisa lihat bahwa 100% reruntuhan atau puing-puing bangunan di lokasi kejadian ini sudah berhasil semuanya dibersihkan. Untuk saat ini tadi baru saja sama-sama kita saksikan apel penutupan proses evakuasi ini pun telah digelar oleh tim SAR gabungan yang tadi dipimpin langsung oleh Kepala Badan SAR Nasional Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i, di mana dikatakan bahwa sejak awal proses evakuasi sampai dengan hari ke-9 tim gabungan ini memang bekerja dengan semaksimal mungkin, bekerja selama 24 jam labanya pemirsa untuk bisa menemukan korban yang berada di reruntuhan ini. Kemudian dapat kami informasikan pula Fatima, Ferdi dan juga pemirsa, untuk total keseluruhan korban yang ditemukan dalam proses evakuasi ini berjumlah 171 korban. Nah, sebelum menyebutkan jumlah korban ini, kami akan menunjukkan terlebih dahulu kepada Anda bagaimana situasinya saat ini, atau lebih tepatnya titik yang memang sebelumnya menjadi kendala oleh tim SAR gabungan untuk bisa membersihkan puing-puing di sini. Ini titik A1 yang memang pada awal ini menjadi kendala karena beberapa puing-puing atau runtuhan bangunan musola Pondok Pesantren Al-Khozini ini menimpa bangunan yang berada di sebelahnya. Alhasil tim SAR gabungan ini terus berupaya untuk bisa menemukan solusi agar saat proses pencabutan puing-puing bangunan ini tidak berdampak dengan bangunan yang di sebelahnya. Memang solusinya adalah tim SAR gabungan memotong
puing bangunan atau beton yang di sini agar ketika reruntuhan ini tidak pas ditarik tidak menimpa bangunan yang berada di sebelahnya. Nah, kemudian dapat kami informasikan pula Fatimah, Ferdi dan juga pemirsa, untuk lokasi lainnya yang berada di sini kami akan tunjukkan bahwa ini adalah lokasi A4 atau tempat wudhu yang menjadi salah satu tempat ditemukannya mayoritas jumlah jenazah ini cukup banyak di area wudhu atau tempat kami tunjukkan saat ini. Kemudian dapat kami informasikan pula Fatimah, Ferdi dan juga pemirsa, kalau di sebelah sana ini merupakan tempat atau bangunan musola yang pada saat kejadian sekitar pukul 15:30 waktu Indonesia Barat atau tepatnya pada saat sholat asar. Ini juga menjadi titik yang menjadi ditemukannya banyaknya jenazah saat proses evakuasi ini. Total secara keseluruhan Ferdi, Fatimah dan juga pemirsa untuk proses evakuasi sampai dengan hari ke-9 ini, total jenazah yang berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal dunia ada sekitar 67 dan 8 diantaranya ini dalam bentuk body part atau bagian tubuh. Nah, kami informasikan pula bagaimana situasinya saat ini. Tadi juga penutupan ini telah dilangsungkan yang dipimpin langsung oleh Kabasarnas, dan untuk proses selanjutnya memang pihak dari tepatnya BNPB nanti akan menyerahkan ini semua proses selanjutnya untuk ke pihak pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk bisa melakukan proses selanjutnya. Nantinya akan apa saja yang dilakukan baik itu dari Pemprov dan juga dari Pemkab Sidoarjo nantinya setelah seluruh proses evakuasi ini akan dilakukan. Mengingat Fatimah, Ferdi dan juga pemirsa, untuk proses identifikasi memang hingga saat ini masih terus dilakukan karena dari seluruh total korban yang ditemukan baru ada sekitar 17 korban atau jenazah yang memang berhasil diidentifikasi. Untuk saat ini seluruhnya memang masih terus dilakukan identifikasi. Pihak dari DVI dari Polda Jawa Timur, di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur Surabaya masih terus melakukan upaya untuk bisa mencocokkan data postmortem dan juga data post antemortem yang berada di sana untuk bisa mengidentifikasi jenazah seluruhnya yang telah ditemukan. Artinya nanti jika seluruh jenazah bisa teridentifikasi, maka nantinya bisa dikembalikan kepada pihak keluarga untuk bisa segera dimakamkan dengan layak. Dapat kami informasikan pula, Ferdi, Fatimah dan juga pemirsa, ini ada beberapa alat berat yang memang sebelumnya digunakan oleh tim SAR gabungan untuk bisa mengevakuasi atau setidaknya membantu proses pembersihan reruntuhan dan juga puing-puing yang berada di lokasi ini. Setidaknya ada lebih dari 5 alat berat yang digunakan di sini, seperti misalnya ada eskavator, kemudian juga ada eskavator breaker yang digunakan untuk memecah batu, kemudian juga ada sejumlah truk besar lainnya untuk bisa mengangkut puing-puing yang berhasil dibersihkan dari lokasi atau tempat kejadian perkara yang kami mengabarkan untuk Anda saat ini. Nah, untuk proses selanjutnya memang nantinya kami akan menginformasikan lebih lanjut kepada Anda, Ferdi, Fatimah dan juga pemirsa, terkait dengan langkah apa selanjutnya yang nanti akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga tentunya dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Untuk sementara demikian, Ferdi, Fatimah dan juga pemirsa, kami kembalikan ke Anda di studio.